Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dari pertandingan English Premier League antara Arsenal versus West Ham yang berakhir untuk kemenangan West Ham secara dramatis dengan skor 0-1. Dengan hasil akhir ini berarti selisih poin antara Arsenal yang untuk sementara berada di peringkat nomor 2 di klasmen English Premier League dengan Liverpool yang berada di peringkat nomor 1 adalah tetap 8 poin. Berarti jika Liverpool nanti malam menang di kandang Manchester City, kemungkinan besar atau 99% Liverpool lah yang akan menjadi juara dari English Premier League musim ini. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa jika Liverpool sudah punya momentum, maka mereka adalah tim yang akan sulit dihentikan, sedangkan Arsenal adalah tim yang kadang-kadang sulit meraih kemenangan di kandang mereka sendiri pada saat berhadapan dengan tim yang punya strategi parkir pesawat. Karena musim lalu pun Arsenal itu gagal menjadi juara pada saat mereka mengalami kekalahan 2 kali di kandang sendiri, salah satunya juga lawan West Ham musim lalu dengan skor 0-2 dan juga kemudian kalah lawan Aston Villa. Sehingga yang menjadi juara musim lalu adalah Manchester City. 2 musim sebelumnya juga Arsenal kalah di kandang sendiri lawan Manchester City, kemudian bermain imbang lawan Southampton, dan juga kalah lawan Brighton. Dengan skor telak pada saat itu lawan Brighton dengan skor 0-3. Dan pada saat itu, jika saya tidak salah, pelatih dari Brighton adalah Graham Potter yang merupakan pelatih dari West Ham saat ini. Jadi memang penyakit dari Arsenal itu adalah inkonsistensi pada saat mereka sebetulnya perlu meraih kemenangan. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Liverpool gagal meraih kemenangan di pertandingan mereka sebelumnya lawan Aston Villa, dan juga satu kali juga meraih hasil imbang lawan Everton. Jadi sebetulnya momentum itu berada di pihak Arsenal. Tapi karena mereka gagal meraih kemenangan bahkan kalah, ya sekarang momentumnya sudah berada di kubu Liverpool. Tapi seperti yang tadi saya katakan, jika mereka bisa menang di kandang Manchester City, karena jika Liverpool menang, maka selisih poinnya nanti akan menjadi 11 poin, yang artinya double digit, yang akan sulitlah dikejar oleh Arsenal. Apalagi Arsenal masih harus bermain di partai tandang lawan Forest. Ya mungkin lawan Forest mereka bisa menang, tapi kemudian lawan Manchester United yang juga sedang butuh poin agar mereka bisa menjauh dari zona degradasi. Jadi saya nonton pertandingan semalam teman-teman, tentu dengan harapan bahwa Arsenal akan bisa meraih kemenangan. Dan jujur saya sedih sekali dengan kekalahan Arsenal. Karena inilah momen bagi timnya yang dilatih oleh Mikel Arteta untuk bisa memperkecil jarak dengan Liverpool, apalagi bermain di kandang sendiri, dan memang kita tahu form dari Arsenal lagi bagus. Tapi memang kesulitan bagi Arsenal musim ini adalah pada saat mereka menghadapi tim yang memang bermain ultra defensif, karena Arsenal sebetulnya tidak punya striker predator, walaupun memang kita tahu mereka punya Kai Havertz. Tapi kita lihat sekarang pada saat Kai Havertz cedera, Martinelli dan juga Saka pun cedera. Nah, akhirnya kan kelihatan kelemahan utama dari Arsenal, yaitu dalam urusan mencetak gol. Dan juga sebetulnya dari segi creating chances, Arsenal tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Artinya mereka juga sebetulnya tidak memaksa kiper dari West Ham, yang jika saya tidak salah nih mantan pemain dari Paris Saint-Germain nih, betul kan? Areola, betul kan? Ini dari Paris Saint-Germain, dulu pernah main di Paris Saint-Germain juga. Nah betul, pernah kan di PSG, pernah juga di Fulham. Ya, jadi ternyata mereka juga tidak memaksa Areola untuk melakukan banyak penyelamatan, karena hanya 2 peluang yang berbahaya atau on target dari Arsenal. Yang pertama dari Calafiori, yang saya melihat nggak bisa mengatasi kecepatan dari Wan-Bissaka sehingga akhirnya dia diganti, dan terlalu lama juga dia diganti itu ya, dengan Luis Kelly yang kemudian mendapatkan kartu merah. Karena saya pikir babak pertama tuh Calafiori kalah jauh lah dengan Wan-Bissaka, tapi mungkin Arteta tutup ya satu matanya ya, karena ini kan pembelian dari Arteta ya musim ini ya. Dan juga satu lagi peluang dari Trossard ya, yang bisa di-save oleh Areola. Jadi memang terlihat para pemain Arsenal dari segi creating chances saja sulit, karena ya juga absennya Saka. Nwaneri is a good player, pemain yang bagus, tapi beda jauh lah dengan Saka, karena Saka masih bisa cutting inside, masih bisa shooting, tapi Nwaneri lebih fokus untuk bisa membagi bola. Sama halnya juga pada saat Martinelli absen kan. Nggak ada pemain yang bisa melakukan tusukan-tusukan ke dalam kotak penalti pertahanan tim lawan, di mana West Ham ini bermain dengan strategi ultra defensif dengan formasi 5-4-1.
Jadi 5 pemain di pertahanan ini tentu menyulitkan para pemain Arsenal yang tidak bisa bermain dengan top scorer mereka. Ya, ada Saka yang absen dan juga ada Kai Havertz. Dan Sterling masuk tuh ya seperti cuman dribbling aja dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka itu saya bingung ya, kenapa Sterling ini gabung ke Arsenal ya. Tapi memang Arsenal kita tahu lah sulit juga mencari striker di bursa transfer, dan mungkin ya manajemen juga khawatir ya membeli striker yang tidak sesuai dengan standar permainan yang mereka inginkan, karena kita tahu banyak tim juga lah yang memberi striker tapi ternyata tidak bermain sesuai ekspektasi. Kecuali kita tahu Haaland ya, kalau Haaland kan memang sudah kelihatan memang striker bagus. Atau Mbappe bahkan dirubah sebagai striker ternyata sekarang mulai nyetel di Real Madrid, tapi mana mungkin Haaland dan juga Mbappe mau gabung ke Arsenal. Arsenal ini kan sekarang sudah di labeli sebagai tim runner up. Karena kita tahu 2 musim terakhir mereka runner up, dan kemungkinan musim ini saya masih mengatakan mereka akan runner up lagi, kecuali ada keajaiban di mana Liverpool kalah 3 kali secara berturut-turut, kemudian Arsenal menang 3 kali secara berturut-turut. Tapi dari jalannya pertandingan semalam, jujur saya kira Arsenal ya kemungkinan akan menang dengan selisih 2 gol karena mereka mendominasi jalannya pertandingan. Tapi seperti yang berkali-kali saya selalu katakan di channel ini pada saat saya membahas sebuah pertandingan, bahwa dominasi permainan itu bukan merupakan sebuah jaminan bahwa tim tersebut akan menang. Karena yang diperlukan adalah efektivitas di lini depan dan juga solidnya lini pertahanan. Kalau Arsenal di pertahanan sudah tidak perlu diragukan lagi. Maka itu sejauh ini mereka adalah tim yang paling bagus rekor pertahanannya. Tapi di attacking, tim ini belum sebaik seperti musim lalu atau musim sebelumnya lagi nih. Ya, jadi ini yang menjadi persoalan bagi Arsenal pada saat mereka sulit mencetak gol. Dan saya bisa melihat bahwa para pemain West Ham itu mengandalkan deep defending. Ini bukan saja parkir pesawat, tetapi parkir pesawat ditambah panser juga nih. Jadi benar-benar bertahan di belakang. Tapi pada cara mereka counter, mereka pintar, mereka memanfaatkan lebar lapangan. Karena Timber dan juga Calafiori itu lebih sering overlap. Dan mereka beberapa kali itu out of position. Dan mereka punya pemain seperti Bowen dan James Ward-Prowse yang bisa merancang serangan dengan baik. Walaupun Arsenal punya Odegaard dan juga Rice. Tapi Odegaard dan Rice ini memang betul-betul fokus untuk menyerang, sehingga beberapa kali ruang pertahanan dari Arsenal itu langsung terekspos oleh serangan balik dari para pemain West Ham. Meskipun West Ham juga tidak bisa menciptakan banyak peluang. Secara total hanya 3 peluang yang berbeda, dan 2 peluang tersebut dari Bowen, yang sebelumnya juga mendapatkan Wan-Bissaka. Jadi gak belajar para pemain Arsenal bahwa Wan-Bissaka dengan Bowen tuh kerjasamanya sudah bagus. Karena sebelumnya juga dari counter Wan-Bissaka memberikan umpan, dia gagal mencetak gol. Akhirnya dari counter attack lagi Bowen ya yang bisa memberikan passing kepada Wan-Bissaka. Wan-Bissaka luar biasa pergerakannya, ini pemain yang dicap gagal di MU kan. Tapi kita lihat di West Ham permainannya bagus. Dan dia memberikan crossing yang akurat, dan terlihat para pemain lebih fokus pada pergerakan Wan-Bissaka dengan bola daripada pergerakan tiba masuk ke dalam penalti. Dan Bowen yang baik. Dan memang Arsenal gempur habis West Ham, tapi ya sulit sekali create chances. Memang Merino dimainkan sebagai striker palsu di pertandingan semalam. Tapi kalau bagi saya, Merino ini bukan striker palsu, tapi striker bodong. Dia mencari ruang saja gak bisa. Gawat banget nih Arteta. Saya pikir dia akan memainkan Sterling dari awal, walaupun ya Sterling memang jarang lah diberikan kesempatan sebagai starter, apalagi di Premier League. Tapi ya saya pikir gak ada salahnya juga mencoba dia, karena Merino is not striker. Artinya gak punya naluri sebagai striker juga ini pemain kan. Biasanya mainnya kan di tengah, dan dia lebih banyak menunggu di tengah. Sesekali lah maju, karena lebih banyak yang maju itu kan adalah Odegaard. Maka itu dia juga hanya mendapatkan 1 peluang, karena dia gak pintar mencari ruang. Tapi kan percuma saja para pemain Arsenal membombardir pertahanan dari West Ham, tapi mereka bahkan untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya pun sedikit banget. Walaupun si Trossard tuh hampir mencetak gol ya, jelang babak kedua berakhir kan, jelang pertandingan berakhir. Ben White bahkan di injury time hampir mencetak gol, tapi saya sudah melihat bahwa Arsenal ini memang lagi gak punya kekuatan di depan dengan begitu banyak pemain yang absen. Tapi saya kira minimal draw lah. Tapi ternyata mereka kalah. Nah, artinya kekalahan ini memberikan peluang bagi Liverpool untuk menjauh dari Arsenal. Dan Liverpool akan main nanti malam kan di kandang City. Dan memang kita tahu si form dari City memang lagi gak bagus. Tapi kali ini pada saat lawan Liverpool, ya saya harapkan Pep akan menerapkan strategi yang pas ya. Karena yang saya inginkan pertandingan nanti malam itu seru. Jangan sampai City itu cuma bertahan. Saya harapkan beranilah bermain menyerang. Jangan seperti pada saat lawan Madrid itu ya, di leg kedua. Kelihatan para pemain City itu kayak belum digaji. Padahal itu adalah pertandingan penting.
Nah, saya harapkan di pertandingan nanti malam biar seru, mereka juga fight gitu, memberikan perlawanan kepada para pemain Liverpool. Yang kita tahu konsistensi mereka memang tidak perlu diragukan, tapi ya itu yang seperti yang saya katakan, dalam beberapa pertandingan terakhir Liverpool lagi sulit meraih kemenangan. Tapi tim ini bisa comeback, karena kekuatan mereka itu berada di lini depan dan juga di pemain-pemain second line yang memang punya naluri yang baik untuk mencari ruang dan tentunya mencetak gol. Nah, kalau feeling saya bisa saja City yang menang di pertandingan nanti malam, teman-teman. Bukan karena saya fan Arsenal kemudian saya mengatakan City akan menang, enggak. Tapi feeling saya ini adalah momen bagi Pep untuk menunjukkan bahwa sebetulnya timnya masih baik-baik saja. Artinya timnya masih bisa berhadapan dengan tim kuat lainnya. Dan dia perlu agar timnya meraih kemenangan. Tapi syaratnya, para pemain City di pertahanan tidak boleh terlena sama sekali. Karena saya melihat dalam beberapa pertandingan terakhir banyak miskoordinasi dan banyak kesalahan individu dari para pemain City di pertahanan yang membuat tim tersebut kemasukan banyak gol. Sedangkan bagi Liverpool, mereka harus bisa mencetak gol pertama di pertandingan nanti malam agar kemudian mereka bisa mengatur ritme permainan untuk bisa meraih 3 poin yang penting supaya bisa menjauh dari Arsenal. Kalau feeling saya, teman-teman, kemungkinan City yang akan meraih kemenangan di pertandingan nanti malam, tapi tidak tertutup kemungkinan juga pertandingan nanti malam berakhir dengan hasil imbang. Yuk kita nonton pertandingan nanti malam yang akan seru, dan saya tidak yakin bahwa Arsenal akan bisa mengejar Liverpool dengan cara mereka bermain semalam, di mana mereka juga tidak bisa menaikkan tempo permainan pada saat mereka sudah tertinggal di babak pertama. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.